Di dunia MMA, senang rasanya menonton atlet favoritmu menang, tapi ada perasaan tertentu ketika melihat petarung sombong dipukul KO. Sekarang kita akan melihat saat-saat tindakan mengejek malah jadi malapetaka. Yang pertama adalah ketika Paulo Costa melawan Israel Adesanya. Costa adalah ahli pukulan KO yang saat itu menguasai divisinya dengan rekor tak terkalahkan dengan 13 kali menang, 11 diantaranya dengan KO. Sebelum pertarungan, Costa mengumbar banyak kata-kata sombong. I will make him cry. I will hit him very badly, and he will cry like a baby. Ketika adu pandang, dia bahkan membawa sabuk putih untuk mengejek Adesanya. Selama pertandingan, Costa menjulur-julurkan lidahnya, mengejek Adesanya. Lalu tangannya ditaruh di belakang dan menyuruhnya menyerang, mengejek. Tendangan Adesanya kurang keras. Di ronde kedua, senyumnya memudar. Ketika merasakan sakit bertubi-tubi, Adesanya mendaratkan tendangan bagus dan Costa malah mengejek. Dia terus menekan dan mulai melancarkan serangan kombinasi pada Costa. Dia lalu mendaratkan pukulan mulus membuat Costa tersungkur dan mengakhiri pertarungan. Berikutnya adalah Holly Holmes melawan BT Correira. Holmes adalah penyerang dengan teknik pintar, terkenal dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang berbahaya. Dia orang pertama yang berhasil memegang gelar tinju dunia dengan gelar UFC. Dia juga sangat disukai karena sifatnya yang tidak sombong. And anything can happen, and I'm very capable. And I'm walking with every bit of confidence into this fight. Confidence without being cocky or overconfident. I know I'm up against the best fighter. Correira adalah mantan penantang gelar dan penyerang yang jitu. Selama pertarungan, dua petarung sangat waspada. Pada ronde ketiga, Correira mendesak Holmes segera menyerang. Holmes menjawab dengan tendangan arah kepala yang terkenal, diikuti pukulan pada kepalanya yang merobohkannya. Ini adalah kemenangan Holmes yang penting karena mengembalikan posisinya setelah kalah 3 kali. Ini bukan pertama kali BT mengancam lawannya. Untuk UFC 190, dia melawan Ronda Rousey dalam kejuaraan kelas bantam wanita. Menurut laporan, Correira bilang kepada Rousey, mungkin Rousey akan bunuh diri kalau kalah. Ini menyindir karena ayahnya meninggal karena bunuh diri ketika dia masih kecil. Correira mengatakan tidak mengetahuinya sebelum mengatakan itu, lalu minta maaf. Dana White mengatakan kepada media bahwa Correira pasti mengetahuinya karena dia sedang mempermainkan Rousey. Ketika saling menatap sebelum pertarungan, Correira bilang kepada Rousey, jangan menangis. Pertarungan hanya berlangsung 34 menit karena Rousey menyerang dengan pukulan-pukulan besar yang akhirnya mendarat di pelipis dan membuatnya tersungkur. Setelah menang hanya 5 dari 11 pertarungan dalam organisasi UFC, menurut laporan dia akan pensiun setelah menyelesaikan pertarungan yang tersisa dari kontraknya. Berikutnya mungkin kasus balasan karma langsung paling terkenal dalam MMA ketika untuk sabuk kelas bantam nitro, Ben Nguyen melawan Julian Boles alias Jul si serigala. Ketika mereka dipertemukan, Julian menekan wajah Ben dan mendorongnya, tapi Ben tetap tenang. Pertarungan berlangsung kurang dari 30 detik karena Ben bertarung secara ganas, melancarkan rentetan pukulan sebelum menjatuhkannya tanpa ampun. Menurut laporan, Julian bertarung jelek sekali karena mengalami gangguan kecemasan saat itu. Berikutnya adalah Anderson Silva melawan Chris Weidman. Silva pada saat itu adalah kekuatan tak terkalahkan pada divisi kelas menengah UFC. Silva menang 16 kali beruntun di UFC, 11 diantaranya mempertahankan gelar. Dia dijagokan ketika pertama kali melawan Weidman dan belum kalah dalam UFC. Pertarungan mulai dengan Weidman di awal sudah melakukan pertarungan lantai dan mendaratkan pukulan-pukulan. Silva berhasil pas dan pertarungan kembali dengan berdiri. Dari sinilah kesombongan dimulai. Silva hanya berdiri dengan tangan di pinggang, kelihatan santai. Selama sisa ronde 1, Silva terus-menerus berlagak dan menyuruh Weidman mencoba memukulnya. Pada ronde kedua, dia terus mempermainkan lawannya. Silva terserempet pukulan dan pura-pura sempoyongan. Akhirnya terpukul rahangnya dan roboh tanpa ampun. Weidman kecewa besar dalam gelar kelas menengah UFC. Setelah kekalahan ini, Silva tidak seperti dulu lagi, 6 kali kalah dari 8 pertarungan berikutnya. Akibatnya dia dikeluarkan dari organisasi itu. KO lain yang bikin puas penonton adalah Joe Harding yang dengan brutal dirobohkan oleh Johan Sega ketika berlaga. Harding kelihatan kurang sportif selama ronde pertama. Dia mengajak lawannya bersentuh sarung tangan dengan terus curang menendang kaki. Dia memang berhasil mendaratkan pukulan kanannya. Keanehannya tidak cuma itu, dia mengejek lawannya dengan tangan di belakang sampai joget-joget dalam ring. Sega tidak membiarkan hal ini dan tetap fokus. Lalu pada ronde ketiga, Harding mulai joget lagi dan Sega
mendaratkan tendangan tinggi yang merobohkannya tanpa ampun. Penonton histeris dan Sega menjadi juara baru kelas bulu BCMMA. Berikutnya adalah Hikaru Sato melawan Jonathan Ivy pada divisi kelas berat terbuka. Ivy kelihatan teriak-teriak dan mengangguk-angguk mengejek Sato sebelum pertarungan mulai. Selama pertarungan, Ivy berpose kungfu untuk mengejek Sato, tapi pertarungan tidak berlangsung lama karena Sato mendaratkan pukulan kanan mulus yang merobohkan Ivy dan akhirnya wasit menghentikan pertarungan itu. Pertarungan terakhir pada video ini bahkan tidak sampai 10 detik, yaitu Jason Solomon melawan Amites Chobe pada SFL. Cara jalan masuk Jason adalah yang paling sombong di semua MMA, diiringi lagu rap yang dia nyanyikan sendiri. Dia menyuruh para wanita mundur ketika melakukan ritual berputar dengan krunya. Dia merangkul pekerjanya lalu menampar pelan wajahnya. Ketika Amites sedang bersiap-siap diri, kelihatan dia melotot mengejek. Ketika pertarungan mulai, Amites melayangkan pukulan counter kanan yang merobohkannya, terus pukulan-pukulan palu godam dan menang dalam waktu 9 detik. Dia lalu dinobatkan sebagai juara kelas welter SFL, sementara Jason masih bingung atas apa yang telah terjadi. Tadi beberapa petarung MMA sombong yang dirobohkan lawannya. Jangan lupa tulis komentar atau pendapat kalian tentang video ini, subscribe dan share.